Hasrat mengalahkan hukum alam. Sebagai penutup bab ini, saya ingin memperkenalkan salah seorang paling luar biasa yang saya kenal. Saya pertama kali melihatnya beberapa menit setelah ia lahir. Ia hadir ke dunia tanpa telinga. Dan dokter mengaku ketika dipaksa memberikan pendapatnya bahwa anak tersebut kemungkinan besar tuli dan bisu seumur hidup. Saya menolak pendapat dokter tersebut. Saya berhak melakukannya, saya ayah anak itu. Saya juga mengambil sebuah keputusan dan memberikan pendapat saya, namun secara diam-diam, dalam hati saya saja. Saya menetapkan bahwa anak saya harus dapat mendengar dan berbicara. Alam boleh saja memberi saya anak tanpa telinga, namun tidak dapat memaksa saya menerima kenyataan pahit ini. Dalam pikiran saya tahu anak lelaki saya akan mendengar dan berbicara. Caranya, saya yakin selalu ada jalan, dan tahu saya akan menemukannya. Saya teringat kata-kata abadi Emerson, segala hal mengajari kita keyakinan. Kita hanya perlu mematuhinya. Selalu ada pemandu bagi masing-masing kita, dan dengan mendengarkan secara seksama, kita akan menangkap kata yang tepat. Kata yang tepat, hasrat. Lebih dari yang lain, saya berhasrat anak lelaki saya tidak boleh bisu tuli. Saya tidak pernah mematikan hasrat tersebut, tidak sedetik pun. Beberapa tahun sebelumnya, saya pernah menulis, batasan hanya ada di pikiran kita. Untuk pertama kalinya, saya bertanya-tanya, apakah pernyataan tersebut benar? Di depan saya, berbaring di atas ranjang, adalah anak saya yang masih bayi, tanpa kelengkapan alami untuk mendengar. Meski ia mungkin mendengar dan berbicara, tetap saja ia cacat seumur hidup, jelasnya. Ini adalah sebuah keterbatasan yang belum pernah terpikirkan oleh anak tersebut. Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana caranya? Saya harus menemukan cara untuk mencangkokkan ke benak anak tersebut. Hasrat membara saya sendiri tentang cara dan sarana menyampaikan suara ke otaknya tanpa bantuan telinga. Segera setelah anak ini cukup dewasa, untuk diajak bekerja sama, saya harus mengisi penuh pikirannya dengan hasrat membara untuk mendengar. Bahwa alam dengan caranya sendiri akan menerjemahkan hasrat tersebut ke dalam realitas fisik. Setiap hari saya memperbarui sumpah terhadap diri saya sendiri untuk tidak menerima begitu saja anak yang tuli dan bisu. Ketika ia bertambah umur dan mulai memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, kami mengamati bahwa ia agak mampu mendengar. Ketika mencapai umur di mana biasanya seorang anak mulai berbicara, ia tidak berusaha berbicara. Tetapi kami dapat mengatakan bahwa dari tindakannya, anak ini dapat mendengar suara-suara tertentu sedikit demi sedikit. Inilah yang selama ini saya ingin ketahui. Saya yakin bahwa jika ia dapat mendengar, bahkan meski sedikit, ia masih dapat mengembangkan kemampuan mendengarnya lebih baik lagi. Lalu terjadi sesuatu yang memberi saya harapan. Datangnya dari sumber yang sama sekali tak terduga. Kami membeli sebuah pemutar musik. Ketika mendengar musik untuk pertama kalinya, anak itu langsung kegirangan dan segera menguasai alat tersebut. Ia segera menunjukkan kesukaannya pada lagu-lagu tertentu. Di antaranya, It's a Long Way to Tipperary. Pada satu kesempatan, ia memutar lagu itu terus-menerus selama hampir 2 jam sambil berdiri di atas pemutar musik tersebut sambil menggigit pinggiran boxnya. Arti penting kebiasaan yang ia ciptakan sendiri semacam ini tidak terlalu jelas bagi kami. Sampai beberapa tahun berikutnya,
Mengingat kami belum pernah mendengar asas konduksi suara lewat tulang pada waktu itu. Tidak lama setelah ia menguasai pemutar musik tersebut, saya menemukan bahwa ia dapat mendengar saya dengan jelas ketika saya berbicara dengan bibir saya menyentuh tulang mastoid di belakang telinganya atau dasar otaknya. Penemuan-penemuan ini membantu saya mendapatkan media yang diperlukan untuk mulai menerjemahkan hasrat membara saya ke dalam realitas untuk membantu anak saya mengembangkan pendengaran dan kemampuan berbicara. Waktu itu ia terlihat sangat sengsara ketika mengucapkan kata-kata tertentu. Pemandangan ini jelas jauh dari menyemangati. Tetapi hasrat yang didukung keyakinan tidak mengenal kata tidak mungkin. Setelah berketetapan bahwa ia dapat mendengar suara saya dengan jelas, saya segera mulai mentransfer ke otaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara. Saya segera mendapati anak ini menikmati dongeng pengantar tidur. Jadi saya segera bekerja, membuat cerita-cerita khusus untuk mengembangkan dalam dirinya sifat-sifat mandiri dan imajinasi, serta keinginan yang kuat untuk mendengar dan menjadi normal. Ada sebuah kisah cerita khusus yang saya beri penekanan dengan bumbu-bumbu baru dan dramatis setiap kali saya mengisahkannya. Cerita ini saya kembangkan untuk menanamkan dalam pikirannya gagasan bahwa kekurangannya bukanlah beban, melainkan harta tak ternilai. Meski fakta mengatakan bahwa semua filosofi yang saya kenal jelas sekali mengatakan bahwa setiap kesulitan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding. Saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak mengerti bagaimana kekurangan semacam itu dapat menjadi harta. Akan tetapi, saya terus berusaha membungkus filosofi semacam itu dengan dongeng pengantar tidur, sambil berharap tibanya saat ia akan menemukan rencana hebat untuk mengubah cacatnya menjadi sesuatu yang berguna. Logika mengatakan kepada saya, tidak ada kompensasi yang sepadan untuk ketiadaan telinga dan alat pendengaran alami. Hasrat didukung keyakinan, mengalahkan logika dan mendorong saya untuk terus berusaha. Ketika menganalisis pengalaman saya sambil merenung, saya dapat melihat bahwa keyakinan anak lelaki saya kepada saya sangat erat berhubungan dengan hasil yang mencengangkan. Ia tidak mempertanyakan apapun yang saya katakan kepadanya. Saya katakan kepadanya bahwa ia memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki kakak laki-lakinya, dan bahwa kelebihan tersebut akan terlihat dengan berbagai cara. Misalnya, para guru di sekolah akan tahu bahwa ia tidak punya telinga, dan oleh karena itu, mereka akan memberinya perhatian khusus, serta memperlakukannya dengan baik sekali. Memang begitu. Ibunya sendiri yang mengaturnya dengan mengunjungi para guru dan memohon kepada mereka agar memberi anak tersebut perlakuan khusus. Saya juga katakan kepadanya bahwa setelah ia cukup besar untuk berjualan koran, kakaknya adalah pedagang koran. Ia lebih beruntung daripada kakaknya, karena orang akan bermurah hati kepadanya, karena mereka melihat dirinya sebagai seorang anak yang cerdas dan rajin, meskipun tidak memiliki telinga. Kami dapat melihat bahwa pendengaran anak ini meningkat. Lebih lagi, ia cukup cuek dengan dirinya sendiri karena kekurangannya. Ketika berumur 7 tahun, ia menunjukkan bukti pertama bahwa cara kami menghibur pikirannya membuahkan hasil. Selama beberapa bulan, ia memohon izin berjualan koran, tetapi ibunya tidak memberikannya. Ibunya khawatir ketidakmampuannya mendengar akan membahayakan dirinya di jalan. Akhirnya ia bertindak sendiri. Suatu siang, ketika ditinggal sendirian dengan pembantu,
Ia memanjat keluar lewat jendela, mendarat di tanah dan memulai usahanya sendiri. Ia meminjam beberapa sen dari tukang sepatu sebelah, membeli koran, habis, dan membeli lagi, dan terus begitu sampai petang. Setelah menghitung pendapatannya dan mengembalikan 6 sen hutang ke bankirnya, ia mencatat laba bersih 42 sen. Sepulang ke rumah, kami mendapatinya di ranjang tertidur. Dengan uang tergenggam erat di tangannya, sang ibu membuka tangan tersebut, mengambil keping-keping uang dan menangis. Ya ampun, menangisi kemenangan pertama anak laki-lakinya terasa kurang pantas. Reaksi saya sebaliknya. Saya tertawa lepas karena tahu usaha saya untuk menanamkan di benak anak tersebut perilaku percaya pada diri sendiri terbukti berhasil. Sang ibu melihat dalam upaya bisnis pertamanya, seorang bocah tuli yang keluar ke jalanan dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari uang. Saya melihat seorang pengusaha kecil yang mandiri, ambisius, dan berani yang investasi pada dirinya sendiri telah meningkat 100% karena ia telah memulai usaha atas inisiatifnya sendiri dan menang. Transaksi tersebut menyenangkan saya karena saya tahu ia telah memberi bukti sikap kreatif yang akan menyertainya sepanjang hayat. Kejadian-kejadian selanjutnya semakin membuktikan hal ini. Ketika menginginkan sesuatu, sang kakak akan berbaring di lantai, menendang-nendang ke udara, merengek, dan mendapatkannya. Ketika menginginkan sesuatu, si anak tuli ini akan mencari cara memperoleh uang, kemudian membelinya sendiri. Ia masih mengikuti rencana tersebut. Benar, anak lelaki saya sendiri telah mengajari saya bahwa cacat dapat diubah menjadi batu pijakan yang dapat digunakan seseorang untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi, kecuali jika cacat diterima sebagai penghalang dan digunakan sebagai alasan. Si anak tuli menyelesaikan sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi tanpa kemampuan mendengar para gurunya, kecuali jika mereka berteriak keras pada jarak dekat. Ia tidak pergi ke sekolah tunarungu. Kami tidak pernah mengizinkan dirinya belajar bahasa isyarat. Kami telah berketetapan bahwa ia harus menjalani kehidupan normal dan bergaul dengan anak normal, dan kami bertahan dengan keputusan tersebut meski harus berdebat sengit dengan pejabat-pejabat sekolahan. Ketika menginjak sekolah menengah atas, ia pernah mencoba alat bantu pendengaran elektrik yang tidak berguna baginya, karena kami yakin suatu kondisi yang ditemukan ketika ia berusia 6 tahun oleh Dr. Gordon Wilson dari Chicago. Ketika ia mengoperasi salah satu sisi kepala anak itu dan menemukan di sana tidak ada tanda-tanda kelengkapan pendengaran alami. Selama minggu terakhir di perguruan tinggi, 18 tahun sejak operasi tersebut, terjadi sesuatu menandai titik balik penting dalam kehidupannya, lewat apa yang nampaknya sebuah kebetulan. Ia menerima sebuah alat bantu pendengaran lainnya yang dikirim kepadanya sebagai uji coba. Ia tidak begitu berminat mencobanya karena kekecewaannya terhadap alat sejenis. Akhirnya ia mengambil alat tersebut dan dengan agak ceroboh memasangnya di kepala, menyalakan baterai, dan abrakadabra. Seolah sebuah mukjizat, hasratnya punya pendengaran normal menjadi kenyataan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mampu mendengar sebaik orang normal. Tuhan bekerja dengan cara yang aneh, dan kini keajaibannya menjadi kenyataan. Saking gembiranya dengan dunia yang baru ia masuki lewat alat bantu pendengaran tersebut, ia segera menuju telepon, menelpon sang ibu, dan mendengar suaranya dengan sempurna.
Keesokan harinya, ia dapat mendengar suara sang profesor dengan jelas selama kuliah. Untuk kali pertama dalam kehidupannya. Sebelumnya, ia hanya mampu mendengar mereka jika mereka berteriak. Pada jarak dekat, ia mendengarkan radio. Ia mendengarkan bioskop. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia dapat bercakap-cakap bebas dengan orang lain, tanpa memaksa mereka berbicara keras-keras. Akhirnya, ia benar-benar memasuki sebuah dunia baru. Kami telah menolak menerima kesalahan alam semesta, dan lewat hasrat gigih, kami berhasil memaksa alam semesta memperbaiki kesalahan tersebut lewat satu-satunya sarana yang tersedia. Hasrat terbukti mendatangkan keuntungan, tetapi kemenangan tersebut belumlah lengkap. Anak ini masih harus mencari cara yang pasti dan praktis untuk mengubah cacatnya menjadi harta yang setara. Tanpa menyadari arti penting apa yang telah dicapai, tetapi mabuk oleh kegembiraan atas dunia penuh suara yang baru ditemukannya, ia menulis surat kepada produsen alat bantu pendengaran tersebut dan secara antusias menceritakan pengalamannya. Sesuatu dalam suratnya mungkin tidak tersurat tetapi tersirat, mendorong perusahaan tersebut mengundangnya ke New York. Sesampainya di sana, ia didampingi mengunjungi pabrik dan sambil bercakap-cakap dengan insinyur kepala tentang dunianya yang telah berubah, sebuah pikiran, ide, atau sebuah inspirasi apapun namanya itu terlintas di kepalanya. Dorongan ide inilah yang mengubah kelemahannya menjadi sebuah aset yang akan memberinya ganjaran dalam bentuk uang dan kebahagiaan ribuan kali lipat seumur hidupnya. Ringkasan dan substansi dorongan tersebut seperti ini. Terlintas di benaknya bahwa ia mungkin dapat membantu jutaan tunarungu yang menjalani kehidupan tanpa bantuan alat bantu pendengaran jika ia dapat mencari cara untuk mengisahkan cerita tentang dunianya yang telah berubah kepada mereka. Sebulan penuh, ia melakukan sebuah riset intensif. Ia menganalisis seluruh sistem pemasaran produsen alat bantu pendengaran tersebut dan menemukan jalan dan sarana berkomunikasi dengan penyandang tunarungu di seluruh dunia dengan maksud membagi dunia yang baru saja ia temukan kepada mereka. Setelah itu, ia menulis sebuah rencana 2 tahunan sesuai temuannya. Ketika menyajikan rencana tersebut kepada perusahaan, langsung saja ia diberi sebuah jabatan guna melaksanakan ambisinya itu. Ia tidak pernah bermimpi ketika mulai berangkat kerja bahwa ia ditakdirkan untuk membawa harapan dan obat bagi ribuan orang tunarungu yang tanpa bantuannya akan terus terperangkap dalam dunia tuli bisu. Tak lama setelah ia bekerja sama dengan produsen alat bantu pendengarannya, ia mengundang saya menghadiri sebuah kelas yang diselenggarakan perusahaannya yang bertujuan mengajari penderita tuli bisu mendengar dan berbicara. Saya tidak pernah mendengar pendidikan semacam itu. Jadi, saya hadir di sana, skeptis tetapi penuh harap waktu saya tidak terbuang percuma. Di sini saya melihat sebuah pertunjukan yang memberi saya pandangan lebih luas atas apa yang telah saya lakukan untuk merangsang dan menjaga dalam benak anak lelaki saya hasrat terhadap pendengaran normal. Saya melihat para penderita bisu dan tunarungu benar-benar diajari mendengar dan berbicara dengan menerapkan prinsip-prinsip mandiri yang pernah saya gunakan lebih dari 20 tahun lalu dalam menolong anak saya dari ketulian dan kebisuan. Artinya, lewat perputaran roda nasib yang aneh, anak laki-laki saya, Blair, dan saya ditakdirkan untuk membantu memperbaiki cacat tuli bisu bagi mereka yang belum lahir. Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa Blair dapat saja menderita bisu dan tuli seumur hidupnya. Andai ibunya dan saya
tidak berhasil membentuk pikirannya seperti sekarang ini. Setelah Blair dewasa, Dr. Irving Voorhees, seorang spesialis di bidang ini, memeriksanya dengan seksama. Ia kagum ketika mengetahui betapa baiknya pendengaran dan kemampuan bicara anak saya, dan mengatakan bahwa pemeriksaan yang ia lakukan mengindikasikan bahwa secara teoretis anak saya tersebut seharusnya tidak dapat mendengar sama sekali. Akan tetapi, anak itu memang mampu mendengar. Mengabaikan fakta bahwa gambar sinar X menunjukkan tidak adanya saluran pada tengkorak atau apapun itu dari lokasi telinganya ke otak. Ketika saya menanamkan ke dalam otaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara dan hidup sebagai orang normal, bersama dorongan tersebut ada semacam pengaruh aneh yang mendorong alam semesta menjadi pembangun jembatan dan menghubungkan teluk keheningan antara otaknya dan dunia luar dengan cara yang tidak dapat dimengerti bahkan oleh spesialis medis paling cerdas sekalipun. Terlalu lancang bagi saya, bahkan untuk memikirkan bagaimana alam semesta melakukan mukjizat ini. Tidak termaafkan jika saya abai menceritakannya kepada dunia, meskipun hanya sedikit yang saya tangkap dari pengalaman aneh tersebut. Tugas sayalah, hak istimewa saya, untuk mengatakan saya percaya, dan bukan tanpa alasan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang mendukung hasrat dengan keyakinan kuat. Saya tidak pernah ragu bahwa hasrat membara memiliki cara unik untuk mengubah diri menjadi wujud fisiknya. Blair berhasrat memiliki pendengaran normal. Sekarang ia memperolehnya. Ia lahir dengan sebuah cacat yang dapat saja mengirim orang dengan hasrat yang kurang bermakna ke jalan dengan sebundel pensil dan sebuah kaleng. Cacat tersebut sekarang dapat menjadi sebuah media yang menolong dirinya membantu jutaan penderita tunarungu, juga pekerjaan dengan kompensasi finansial yang cukup sepanjang hayatnya. Sedikit dusta putih yang saya tanam dalam benaknya ketika ia masih kecil, dengan mengiringinya agar percaya kekurangannya akan menjadi sebuah harta berharga yang dapat ia manfaatkan, terbukti berhasil. Tidak ada satupun benar atau salah yang tidak dapat diwujudkan dengan keyakinan dan hasrat membara. Kualitas ini tersedia untuk siapa saja. Dalam semua pengalaman saya menghadapi laki-laki dan perempuan dengan masalah pribadi, saya tidak pernah menangani sebuah kasus pun yang secara lebih nyata menunjukkan kekuatan hasrat. Para penulis sering membuat kesalahan dengan menulis topik yang hanya sedikit sekali atau tidak terlalu mereka kuasai. Saya beruntung memiliki kesempatan langka untuk menguji logika kekuatan hasrat lewat cacat yang diderita anak lelaki saya sendiri. Mungkin kemujuranlah yang mendatangkan pengalaman ini, karena jelas tidak seorang pun lebih siap daripada dia untuk memberi contoh apa yang terjadi ketika hasrat diuji. Jika alam semesta tunduk pada kemauan hasrat, apakah logis orang bisa mampu mengalahkan sebuah hasrat membara? Kekuatan pikiran manusia memang aneh dan tidak dapat dipahami. Kita tidak mengetahui cara pikiran menggunakan setiap keadaan, individu, wujud fisik dalam jangkauannya sebagai sarana mengubah hasrat menjadi kenyataan fisik. Mungkin ilmu pengetahuan akan mengungkap rahasia ini. Saya tanamkan di pikiran anak saya hasrat untuk mendengar dan berbicara layaknya orang normal mendengar dan berbicara. Hasrat itu kini menjadi kenyataan. Saya tanamkan benaknya hasrat untuk mengubah cacatnya menjadi harta terbesarnya. Hasrat itu kini terwujud. Cara kerja untuk meraih hasil yang mencengangkan ini tidak sulit diceritakan.
Cara kerja ini terdiri atas 3 fakta yang sangat jelas. Pertama, saya mencampur keyakinan dengan hasrat terhadap pendengaran normal yang saya teruskan ke anak lelaki saya. Kedua, saya mengkomunikasikan hasrat saya ini kepadanya dengan segala cara yang mungkin, lewat usaha yang ulet dan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ketiga, ia percaya saya. Beberapa tahun lalu, salah seorang mitra usaha saya jatuh sakit. Sakitnya makin lama makin parah, dan akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sesaat sebelum ia didorong ke ruang operasi, saya memandanginya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang sekurus dan selemah dia dapat menjalani operasi besar dengan selamat. Dokter mengingatkan saya, kecil kemungkinan saya akan melihatnya lagi dalam keadaan hidup. Ini pendapat dokter, bukan pendapat pasien. Sesaat sebelum didorong menjauh, dengan lemah ia berbisik, "Jangan khawatir, Bung, aku keluar dari sini beberapa hari lagi." Suster juga menatap saya iba. Akan tetapi, sang pasien memang berhasil melaluinya dengan selamat. Setelah semua usai, dokternya berkata, hanya hasratnya yang menyelamatkannya. Ia tidak akan berhasil andai ia tidak menolak menerima kemungkinan maut. Saya percaya pada kekuatan hasrat yang didukung keyakinan. Karena saya telah melihat kekuatan ini mengangkat orang dari awal yang buruk ke puncak kekuasaan dan harta. Saya pernah melihatnya menolong orang yang hampir jatuh. Saya pernah melihatnya berfungsi sebagai medium yang digunakan orang untuk kembali setelah kalah dalam ratusan cara. Saya pernah melihatnya memberi anak lelaki saya kehidupan yang normal, bahagia dan sukses, meski alam semesta mengirimnya ke dunia tanpa telinga. Bagaimana orang menjaring dan memanfaatkan kekuatan hasrat? Pertanyaan ini telah terjawab lewat bab ini dan bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Saya ingin sampaikan di sini bahwa semua prestasi, apapun sifatnya atau tujuannya, pasti berawal dari sebuah hasrat membara yang kuat terhadap sesuatu yang pasti. Lewat sejumlah asas kimia mental yang aneh dan kuat, alam membungkus dalam dorongan kuat hasrat sesuatu tersebut yang tidak mengenal kata seperti tidak mungkin dan tidak menerima kenyataan semacam kegagalan.